Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendahuluan fisika inti, yaitu struktur atom dan molekul. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Silakan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar agar berkah ilmu yang kita pelajari. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, dengan mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu yang pertama mengakui kebesaran Tuhan melalui fenomena atomik. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan teori atom. Yang ketiga, mendeskripsikan spektrum atom hidrogen dan model atom Bohr. Yang keempat, mendeskripsikan teori atom modern. 5. Mendeskripsikan atom berelektron banyak. Dan yang terakhir, mendeskripsikan pembentukan molekul. Daftar materi pokoknya, kita akan belajar yang pertama tentang perkembangan teori atom, kemudian model atom modern, yang ketiga spektrum atom hidrogen, yang keempat atom berelektron banyak, dan yang terakhir adalah molekul. Perkembangan teori atom pertama kali itu diungkapkan oleh Demokritus. Demokritus ini berpendapat semua benda yang ada di alam ini tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibelah atau dibagi yang disebut dengan atom. Atom terbuat dari bahan yang sama, tetapi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda mempunyai perbedaan bentuk, ukuran, berat, susunan, dan posisi. Ukuran, bentuk, dan susunan atom-atom suatu zat menentukan sifat-sifat zat tersebut. John Dalton. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ini menurut John Dalton loh. Kemudian, atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. J.J. Thomson berpendapat atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan padanya tersebar partikel-partikel bermuatan negatif atau elektron. Model atom Thomson ini dikenal dengan sebutan model roti kismis karena menurut Thomson penyebaran elektron pada atom layaknya penyebaran kismis pada roti. Ernest Rutherford berpendapat atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Nah, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dalam suatu atom terbentuk dari gaya tarik-menarik antara molekul dengan inti atom. Ini yang disebut dengan gaya Coulomb. Urutan perkembangan model atom dari Dalton sampai Rutherford jika digambarkan itu seperti ini. Spektrum atom hidrogen dan model atom Bohr. Jika tabung yang berisi gas atau uap unsur tertentu seperti raksa, natrium, dan neon dialiri listrik bertegangan tinggi, maka atom-atom unsur tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik atau cahaya pada beberapa panjang gelombang. Nah, cahaya yang dihasilkan oleh atom-atom gas hidrogen dapat dianalisis dengan menggunakan spektrometer dan diperoleh bahwa spektrum atom hidrogen berupa spektrum garis, bukan spektrum kontinu.
Ini spektrum atom hidrogen. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, rumus empiris dari Balmer atau Dirac-Balmer untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen itu dirumuskan dengan 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 kuadrat min 1 per N kuadrat, di mana lambda itu adalah panjang dari gelombang dengan satuan meter, R adalah konstanta Rayburn, nilainya 1,0974 kali 10 pangkat 7 per meter. Ingat ya, ini sudah ketetapan yang disepakati oleh para ilmuwan. Enak dibilangannya adalah isi N di sini adalah 3, 4, 5. Rumus empiris lainnya. Nah, ini rumus empiris lainnya. Sama seperti Dirac-Balmer tadi, hanya bagian ini saja yang diubah-ubah. Urutannya yang pertama itu ada Lyman, yang kedua Balmer yang tadi, kemudian Paschen, Brackett, dan Von. Nah, untuk N yang di sebelah sini itu satu tingkat lebih tinggi dari yang di depannya. Berarti kalau ini 1, N-nya itu pasti 2, 3, 4, dan seterusnya. Panjang gelombang Dirac-Balmer terletak pada daerah cahaya tampak, cahaya ungu, cahaya biru, cahaya hijau biru, dan cahaya merah. Maka Dirac-Lyman panjang gelombangnya terletak pada daerah ultraviolet, dan menurut Dirac-Paschen, Brackett, dan Von itu terletak pada daerah inframerah. Niels Bohr berpendapat elektron-elektron pada atom mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner tanpa menyerap atau melepaskan energi dari elektron-elektron tersebut mempunyai momentum sudut yang besarnya merupakan kelipatan dari H/2. Elektron akan melepaskan energi berupa foton jika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dari lintasan luar ke lintasan dalam, dan elektron akan menyerap energi ketika berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dari lintasan dalam ke lintasan luar. Model atom Bohr. Perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini momentum sudut elektron menurut Bohr itu rumusnya L sama dengan mvr sama dengan NH per 2pi, di mana L itu adalah momentum sudut elektron, M itu massa, V kecepatan elektron, R jarak elektron ke inti, H tetapan atau konstanta Planck, N adalah bilangan kuantum utama. Nilai N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Besarnya energi yang diserap atau dilepas oleh elektron ketika eksitasi atau transisi. Rumusnya delta E sama dengan H dikali L sama dengan H dikali C per lambda sama dengan energi akhir dikurangi dengan energi awal. Efek Zeeman. Efek Zeeman merupakan peristiwa terbelahnya garis spektrum menjadi 2 atau lebih komponen yang berbeda frekuensi ketika sumber cahaya atau atom berada dalam medan magnet. Nah, ini ada gambar tanpa medan magnet. Nah, setelah dikasih medan ini dengan adanya medan magnet. Model atom modern. Teori atom modern merupakan perbaikan dan perkembangan dari teori atom Bohr yang dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Ernst Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Teori atom modern disebut juga dengan sebutan teori mekanika kuantum atau teori mekanika gelombang. Menurut teori atom modern, gerakan elektron memiliki sifat gelombang, sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner seperti model atom Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital atau bentuk
3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Sementara itu, bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan atomnya. Elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Atom berelektron banyak. Konfigurasi elektron. Kalian sudah belajar ini di materi kimia kelas 10. Ini kalian kemarin pernah belajar tentang prinsip Aufbau, asas Pauli, dan aturan Hahn. Contoh ikatan kovalen. H ditambah H menjadi H2. H ditambah Cl menjadi HCl. Molekul. Secara umum, mekanisme ikatan antar atom dalam bentuk senyawa atau molekul dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ikatan ionik atau ikatan elektrokovalen dan ikatan kovalen. Ikatan ionik melibatkan proses melepas dan menangkap elektron. Ikatan kovalen itu melibatkan proses penggunaan pasangan elektron bersama. Seperti ini contoh ikatan ionik. Jadi Na ditambah Cl menjadi Na plus Cl min. Jadi terbentuk NaCl. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat belajar fisika dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.